Nah, apa temuannya? Pertama, temuan survei ini adalah bahwa di antara 3 paslon, menurut publik atau pemilih di Pulau Jawa, baik paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor 3, itu masih kompetitif angkanya. Kalau saya sebut angka, Prabowo Gibran di temuan kami itu angkanya 34,2%. Kemudian Ganjar Mahfud angkanya 30,7%. Kemudian Amin itu di angka 26,3%. Sementara undecided voter itu 8,7%. Kalau melihat angka ini ya, ditelik dari kacamata statistik bahwa ketiga paslon masih kompetitif. Apalagi kalau kita cek lagi, selain ada undecided voter yang tinggi, ada swing voter yang jumlahnya 44%. Jadi kalau undecided voter dan swing voter digabung, ini angkanya mencapai 50% lebih. Angka ini nanti akan merubah konstelasi elektoral para pemilih di Pulau Jawa. Nah, termasuk panggung debat besok, itu menurut temuan kami sedikit banyak akan merubah peta elektoral. Kenapa? Karena rupanya menurut temuan survei kami, ketika kita dalami apa yang bisa merubah preferensi pemilih di Pulau Jawa, salah satu problem utamanya adalah program kerja. Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Survei dilaksanakan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjelaskan alasan melakukan survei secara khusus dilakukan di Pulau Jawa. Dia mengatakan setengah pemilih di pemilu 2024 berada di Pulau Jawa. Nah, survei ini adalah survei di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa aja. Dengan 1.200 responden, margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, apa temuannya? Pertama, temuan survei ini adalah bahwa di antara 3 paslon, menurut publik atau pemilih di Pulau Jawa, baik paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor 3, itu masih kompetitif angkanya. Kalau saya sebut angka, Prabowo Gibran di temuan kami itu angkanya 34,2%. Kemudian Ganjar Mahfud angkanya 30,7%. Kemudian Amin itu di angka 26,3%. Sementara undecided voter itu 8,7%. Kalau melihat angka ini ya, ditelik dari kacamata statistik bahwa ketiga paslon masih kompetitif. Apalagi kalau kita cek lagi, selain ada undecided voter yang tinggi, ada swing voter yang jumlahnya 44%. Jadi kalau undecided voter dan swing voter digabung, ini angkanya mencapai 50% lebih. Temuan survei dari ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo dan Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas 30,7%. Dan disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan raihan elektabilitas 26,3%. Dalam survei ini terdapat pemilih yang tidak tahu atau tidak menjawab dengan angka 8,7%. Survei ALSI ini juga menangkap temuan pemilih yang tidak akan mengubah pilihan Capres dan Cawapres atau strong voters di angka 48,6%. Sementara yang mengatakan masih dapat berubah atau swing voters 44,0% dan undecided voters 7,4%. Survei ALSI juga menjelaskan alasan pemilih di Pulau Jawa menentukan suara di Pilpres 2024. Faktor pertama berupa program kerja dengan angka 30,7%. Faktor yang juga berpengaruh secara urutan masing-masing berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebesar 19,5%. Berpengalaman di pemerintahan 10,6%,
cerdas 8,0%, dan peduli dengan rakyat 7,9%. Ali mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan ceruk suara di Pulau Jawa masih dapat diperebutkan. Dia menilai tidak ada pasangan capres dan cawapres yang mendominasi di Pulau Jawa. Sementara itu, lembaga survei LSI Deni JA merilis perolehan terbaru soal elektabilitas pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. LSI Deni JA mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Periode survei digelar selama 20 November hingga 3 Desember 2023 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan wawancara tatap muka atau face-to-face interview dengan menggunakan kuesioner. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Deni JA juga memperkaya informasi dan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgment, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil survei simulasi kertas suara pemilu Pilpres akhir November 2023, Prabowo dan Gibran tertinggi di angka 42,9%. Posisi kedua, Ganjar dan Mahfud di angka 24,9%. Posisi ketiga, Anies dan Muhaimin 24,0%. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa mengatakan berdasarkan hasil survei elektabilitas capres dan cawapres terbaru, Prabowo dan Gibran kemungkinan memenangkan pertarungan Pilpres. Asalkan kubu Prabowo dan Gibran tidak melakukan blunder besar hingga sekitar 2 bulan ke depan. Ardian menyebut dengan hasil tersebut tambahan suara yang diperlukan Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran lebih kecil dibandingkan tambahan suara yang diperlukan pasangan Ganjar Mahfud dan Amin untuk lolos ke putaran kedua. Menurutnya, Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran memerlukan tambahan suara 7,2%. Ganjar dan Mahfud untuk masuk ke putaran kedua butuh tambahan 8,4%. Sedangkan Anies dan Muhaimin untuk masuk putaran kedua butuh tambahan 9,3%. Head-to-head Prabowo dan Gibran versus Ganjar dan Mahfud menempatkan Prabowo dan Gibran unggul telak di atas 20%. Elektabilitas Prabowo dan Gibran sebesar 53,2%, elektabilitas Ganjar dan Mahfud sebesar 31%. Head-to-head Prabowo dan Gibran versus Anies dan Muhaimin juga menempatkan Prabowo dan Gibran unggul telak di atas 20%. Elektabilitas Prabowo dan Gibran sebesar 56,2%, elektabilitas Anies dan Muhaimin sebesar 28,0%. Mengapa PDIP menurun sementara Gerindra menaik atau meningkat? Kita lihat alasannya kenapa. Yang pertama, kalau kita lihat tracking surveinya mulai bulan Juni, Agustus hingga November 2023, mereka yang puas memilih menyatakan puas kepada kinerja Jokowi itu secara konsisten menurun dari PDIP. Ini terjadi akibat serangan-serangan PDIP ke Jokowi. Mereka yang puas ke Jokowi sebagian pergi dari PDIP. Pada bulan Juni yang lalu masih 34,6%, kemudian Agustus 28,8%. Pada bulan November ini yang puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi hanya 21,4% lah yang memilih PDIP.